menjadi persembahan seumpama korban domba yang tidak bercacat yang celah, dikorbankan di atas mezbah Tuhan. Biarlah ibadah kami seumpama itu Tuhan. Jika tidak benar, hari waktunya Tuhan untuk memproses kami, menyatakan kebenaran bagi setiap kami, sehingga Tuhan benar itu memerdekakan kami menjadi persembahan yang hidup, yang berkenan kepada Allah seperti ibadah yang sejati. Sebenarnya kami dengar firman-Mu, pengurapan Allah tetap hadir bagi setiap kami. Ajar kami jaga hadirat Tuhan dengan kami berdiam dan dengan kami membuka telinga dan hati kami. Biar Kau yang memberkati kami lewat hari hamba-Mu yang Kau kirim jauh melayani kami. Sembunyikan di belakang kuasa salib-Mu, biar kuasa urapan Tuhan yang mengejawantahkan firman Tuhan yang khotbah yang hidup bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap kebenaran firman yang percaya dan siap diberkati Tuhan berkata. Amin. Puji Tuhan, silakan ibu bapak ibu. Shalom. Shalom. Ya, hari ini kita dilayani oleh hamba Tuhan dari kami Tuhan. Dia sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti beliau akan kenalan, menyampaikan beliau dari jauh, dari Madiun sampai ke sini. Dia nyetir sendiri, jalan sendiri. Walaupun di Semarang beliau belum tahu ke kanan kiri, sehingga muter-muter kami. Puji bagi nama Tuhan. Hari ini bisa ada di tempat monggo. Pagi Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Gundoro Prasetyo dari Madiun. Umur saya hampir 71. Saya memang background saya seorang pengusaha, tapi saya sekarang sudah melakukan sudah pensiun. Kenapa sudah melakukan? Ya kadang-kadang teman-teman tuh ngecek apa itu ini usaha dia nggak ngerti berkatnya karena itu berkatnya bahwa dia nggak ya dalam waktu hidup saya mengalami kuasa mujizat Tuhan. Amin. Jadi saya punya cita-cita dalam pekerjaan saya yang tidak mampu untuk level pekerjaan saya, untuk level bisnis saya, tapi dimampukan. Kemudian suatu saat ada seorang pengusaha yang berkaya dari saya mau ambil aset saya, tanah saya di tengah kota. Yang punya 3 tim pengacara, tim paranormal, tim preman tukang mobil. Kapan Pak kawan saya tak atas gitu. Kalau kan dia yang itu dulu kalau kerja rumah tangga saya nggak tahu apa sekali masalah dikit tentang masalah panas sekali. Tapi setelah itu memang tidak ternyata bukan saya mati, tapi salah satu dukungan ternyata S3 nggak tahu jadi S3 saya nggak ngerti juga. Jadi profesi sebagai pendeta juga profesi sebagai paranormal. Tahu saya tuh kalau saya main kantor-kantor dan orang kantor yang mau minta petunjuk ya. Tapi ketemu saya tuh jujur karena firman Tuhan katakan harus mengingatkan orang macam itu. Saya minta ayo kembali ke jalan Tuhan. Selama masih bernapas masih ada kesempatan, tidak ada. Selama orang hamba Tuhan itu rata-rata jam 40.
Kalau sudah terima Roh Kudus tidak ada ampun. Jangan main-main kalau Bapak Ibu mau jalan Kristen terima Roh Kudus sampai kita berbuat kesalahan yang mendukakan, ada ayatnya, banyak ayatnya. Jadi ada mendukakan Roh Kudus tidak ada ampun di bumi dan di surga. Ada ayatnya, beberapa ayatnya. Tidak ada ampun sampai nangis-nangis tidak ada ampun. Tidak ada ampun. Saya pernah di Batak di mana ya? Di Batak Pak, udah bisa gimana? Contohnya Daud sama Simpson tak bisa, betul. Tapi Daud harus bayar mahal. Dia terluka cara jadi raja terluka di tengah hutan dia. Simpson harus bayar mahal, dibutakan matanya, dihina, dibuat permainan, disuruh kerja giling tepung gitu. Akhirnya memang sekali dia membuat dirinya. Jadi kalau terima Roh Kudus, jangan sekali-kali mendukakan dia. Kalau dia keluar dari kita, jangan harap mau kembali pada kita. Ada ayatnya, bukan saya yang ngomong, bukan ada ayatnya. Mau tahu ayatnya? Termasuk dosa yang tidak diampuni, yaitu Matius 12 ayat 31, 32, Efesus 4 ayat 30, Ibrani 10 ayat 26, 27, 29, masih ada lagi Bapak Ibu. Pagi ini khotbah ada khotbah ekspositori, khotbah saya. Ayatnya banyak Bapak Ibu. Ayatnya banyak kan. Pada umumnya hamba Tuhan itu khotbahnya khotbah eksposisi, khotbah nasihati. Ayatnya dikit, kadang-kadang tanpa ayat. Bapak Ibu jangan khawatir meskipun ayatnya banyak bingung. Ayat-ayat itu makanan roh untuk Bapak Ibu supaya Bapak Ibu bertumbuh. Kemudian Bapak Ibu perkenalan saya singkat, anak saya 2 laki, 1 perempuan, 2 laki di Madiun, 1 perempuan di Surabaya. Saya sudah pensiun, sudah selesai dengan anak semua pekerjaan. Saya bisa melayani Tuhan. Ya saya belajar membahas kebaikan Tuhan. Bagaimana saya dilindungi dari kuasa gelap yang dikirim itu. Bukan saya mati, pengusahanya itu mati. Nomor 62. Pendetanya itu, pendeta yang mendoakan Tuhan juga mati. Umur 54. Jadi jangan mendoakan Tuhan. Kalau mendoakan Tuhan, umurmu diperpendek. Anak-anakmu kena tutup. Jangan. Jadi kalau kita mau percaya Tuhan Yesus, jangan pernah yang pupuk kejawen apa. Kalau di tempat kenteng, kalau di Manado Popo, kalau di mana itu sama saja. Sumbernya satu. Ayo siapa? Saya baca apa? Namanya siapa? Malaikat yang dibuang Tuhan itu siapa? Sumbernya nomor satu. Orang nomor satu apa? Nomor satunya itu dia. Jangan main-main Bapak Ibu, lalu jangan menduakan Tuhan. Mau percaya Tuhan Yesus, serahkan dirimu 100% milik Tuhan Yesus. Jangan menduakan Tuhan. Bapak Ibu, sekarang kita masuk sharing firman Tuhan ya. Kita melakukan ibadah yang disenangi Tuhan, ibadah yang dikehendaki Tuhan, ibadah sejati yang dikenang Tuhan, dan ibadah yang dibenci Tuhan. Sekarang kita belajar dulu, kita sharing dulu ibadah yang dibenci Tuhan. Kita langsung ya Bapak Ibu, perkenalan cukup singkat ya. Saya waktunya terbatas. Mau aja saya berapa 2 jam mau, nanti ditegur Bapak Ibu. Jadi kita belajar sharing ibadah pertama, ibadah yang tidak disukai Tuhan, ibadah yang dibenci Tuhan, ibadah macam apa? Kita baca Amos 5 ayat 21 sampai 27. Amos 5.
Ya, Amos 5 ayat 21 sampai 27. 21 dulu. Ya. Saya baca saja ya. Besar kuasa Tuhan. Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu dan aku tidak senang kepada perkumpulan perayaanmu. 22. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban kesamaan atau berbuat ternak tambun aku tidak mau pandang. 23. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. 24. Tetapi biar keadilan bergulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. 25. Aku akan mempersembahkan padaku korban sembelihan dan korban selama 40 tahun daripada kulit. Pada kulit itu melambangkan kesusahan hidup kita. Hai kaum Israel, kita itu dari disebut Israel itu sekarang ini kita ini 26, 25 ya sampai 27, 26. Satu ayat lagi ke depan, nggak bisa. Ya 27, 26-nya mundur satu ayat lagi. Nah itu, kamu akan mengatur sakut rajamu dan dewa-dewa bintangmu, patung-patungmu yang telah kamu buat. Itu bicara tentang apa? Bagaimana berhala mendoakan Tuhan. Ini disebut juga jinah rohani. Jinah jasmani, saya kira Bapak Ibu sudah dewasa, sudah semua, sudah tidak usah diterapkan. Tapi jinah rohani seperti ini. Sementara Bapak Ibu ke gereja, Senin Selasa, Minggu ke gereja, Senin Selasa cari dukun. Katanya cari tanya tentang apa, mungkin cari pelarisan dan sebagainya. Ini mendoakan Tuhan. Kamu akan mengaku saudara dan di patung-patungmu yang telah kamu buat bagi 27. Dan aku akan membawa kamu dalam pembuangan jauh dalam tafsir firman Tuhan. Jadi kita dibuang. Dan meskipun saya tetap ke gereja, tapi tidak akan terima kudus. Kalau sudah terima kudus, pasti keluar dari lembaga. Jangan harap masuk kerajaan surga. Jangan harap masuk kerajaan surga. Sekarang kita masuk ke tema lagi. Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Saya baca saja ya Bapak Ibu. Yeremia 7 ayat 21 sampai 28. Bila firman Tuhan, semesta alam Israel, tambah saja korban bakaranmu pada korban sembelihanmu dan nikmat alam dagingnya. 22. Sungguh pada waktu aku membawa nenek keluar dari tanah Mesir, jadi tanah Mesir melambangkan kesusahan kesulitan. Kita sudah disembunyikan, mungkin entah dari sakit, entah dari rumah tangga, entah finansial, keuangan dipulihkan dan sebagainya. Aku tidak berkorban bakaran. Jadi Bapak Ibu kan coba terus ini 23. Hanya ini yang berikut inilah yang kuperintahkan pada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu dan kamu menjadi umatmu. Ikutilah seluruh jalan, jadi lakukanlah jalan yang kuperintahkan padamu, supaya kamu berbahagia. Mau bahagia kan? Nah, kalau mau bahagia, lakukan perintah firman Tuhan. Ikutilah seluruh jalan yang benar, itu maksudnya lakukanlah. Dengarkanlah. Lupa saya sudah dengar ya Pak, tiap minggu saya bekerja. Tidak cukup. Tiap hari baca kitab. Cari waktu teduh kira-kira antara jam 3, 4, 5. Waktu teduh di mana Bapak Ibu belum siap melakukan pekerjaan. Jangan pikir apa-apa. Cara baca kitab jangan loncat-loncat. Cara baca dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kejadian sampai Wahyu. Sudah Pak, saya sudah berapa kali seumur hidup. Pada pembacaan ke-10, 12 kali saya jamin Bapak jadi orang baru. 10, 12 kali bisa selesaikan itu puluhan tahun. Lupa saya bisa nyalakan 4 tahun, tidak dapat apa-apa.
Karena pada bacaan kedua, ketiga, keempat itu makin pelan. Kenapa makin pelan? Makin diresapi. Baca firman Tuhan dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Baca firman Tuhan Alkitab ini dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Jangan sok tahu, sok ngerti, Pak saya sudah hafal. Jangan sombong. Orang sombong itu pasti kepleset. Lihat hamba Tuhan besar. Sok tahu, sok ngerti, kepleset. Bikin teologi baru, kepleset. Akhirnya kita tidak bisa menjudge, menghakimi. Saya kira bapak pasti tahu siapa yang saya itu kepleset karena dia sok tahu, sok ngerti. Wah, sok itu, wah, aku hafal apa boleh bagus apa belum tentu bapak ibu bisa menjabarkannya sesuai dengan keinginan Tuhan. Karena tidak boleh dijabarkan atau ditafsirkan dengan semaunya sendiri. Makanya itu kalau baca kitab segala kerendahan hati dan peran dulu supaya siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan kepada Bapak Ibu sekalian menyingkapkan rahasia firman Tuhan untuk kita masing-masing sesuai dengan yang kita butuhkan masing-masing. Kebutuhannya pasti tidak sama. Firman Tuhan yang disingkapkan untuk kita itu jadi batu penjuru untuk membangun kita. Oke, jadi batu penjuru. Jadi Bapak Ibu disiapkan untuk mempersiapkan diri kita juga untuk baik suci. Kita dengan membaca Alkitab dan bacalah dengan segala kerendahan hati dan penyerahan diri penuh. Jangan sok tahu, sok ngerti, sok pinter. Aduh, mati perasaan kira-kira setan ikut campur. Setan pasti ikut campur. Setan itu nyerangnya di sini, Bapak. Kalau di rumah Bapak ada setan, tidak aku tak panggil Bapak kembali. Tapi kalau di sini diserang, apalagi bukan lepot jemaat, lepotnya batu aja jatuh. Lepotnya batu aja jatuh. Apalagi lepot jemaat yang diserang ini. Makanya baca firman Tuhan, baca kitab supaya kita bisa membedakan serangan itu. Itu suaranya apa? Suara Roh Kudus atau suara setan? Bisa membedakan. Bagaimana mau membedakan kalau Bapak Ibu tidak mau baca tiap hari Bapak Ibu. Karena firman Tuhan yang kita baca itu ditulis dalam kitab untuk membersihkan, menyucikan, memandikan. Kita dimandikan. Kita itu ibarat orang berdosa ya. Orang kita itu orang berdosa ibaratnya orang tidak pernah mandi. Mungkin rambutnya apa tuh gembel sampai mungkin 2-3 meter baunya seperti ibaratnya itu dosa-dosa melekat daripada kita seperti itu. Kalau kita baca kitab, kita terus dimandikan, dibersihkan, disucikan dengan firman Tuhan itu. Maka baca kitab tiap hari. Gak ngerti Pak, udah apa-apa telat saja. Apa ini tugas yang hamba Tuhan Pak? Tugasmu juga. Kalau kamu mau masuk kerajaan surga. Maka itu saya dengarkanlah suaraku. Hanya ini berikut ini yang telah kuberitakan pada dengarkanlah suara. Loh bahkan dengar saya ini udah dengar ya walaupun banyak bapak gembala atau hamba Tuhan yang diundang. Loh tidak cukup. Tiap hari baca kita. Siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan pada bapak atau ibu pribadi menyingkapkan rahasia firman Tuhan yang dibutuhkan bapak ibu sekalian. Yang dibutuhkan pasti tidak sama. Sekarang ayat 23 hanya beri ya itu ya tadi itu saya terus 23 ya 24. Tapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan ketiga yang jahat dan mereka memperhatikan belakangnya dan bukan mukanya. Mereka tidak mau mendengarkan. Sebentar, mau 24 lagi. Ya, mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian, tidak mau baca kitab, tidak mau memberi perhatian. Jadi perhatikan baca kitab dengan kerinduan. Rindu, ngerti rindu Bapak Ibu? Bapak Ibu pernah udah kayak dulu
jatuh cinta, aku dulu Pak, pernah jatuh cinta. Bapakku pasti rindu, nggak ketemu sehari aja rindu. Kita membaca firman Tuhan itu rindu Bapak Ibu dengan kerinduan, dengan kerendahan hati dan yang berkenan hati penuh. Siapa tahu Tuhan Roh Kudus berkenan mengungkapkan rahasia firman Tuhan yang kita butuhkan, Bapak Ibu. Kalau itu ada terjadi, pasti ada kuasa mukjizat yang dinyatakan untuk Bapak Ibu. Terus 25 ya. Dari sejak waktu nenek moyang keluar dari tanah Mesir itu melambangkan kesusahan, kesulitan Bapak Ibu. Itu ibarat saja sampai waktunya aku putus perintah para nabi. Terus menerus 26. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku, tidak mau memberi perhatian bahwa mereka mendengarkan aku yang lebih jahat daripada diulang lagi. Dan itu jengkel itu mendengarkan orang Israel kita ini Bapak Ibu. Kita ini seperti orang Israel. 27. Sekalipun kau mengatakan pada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengar perkataanmu. Dan sekalipun kau berseru pada mereka, mereka tidak akan menjawab kau. Jadi istilahnya tegar teguk, alias keras kepala, dikasih tahu tidak mau, sakar diri, ya sudah urusanmu dengan Tuhan. Saya hanya sebagai Tuhan hanya menyampaikan pesan dan firman Tuhan. Selanjutnya terserah Bapak Ibu sekalian. 28. Sebab itu katakanlah pada mereka, inilah tamu saya tidak mau mendengarkan suara Tuhan, mendengarkan, membaca kitab dan melakukannya seperti tadi. Kalau mau bahagia, lakukan perintah Tuhan itu. Allah mereka yang tidak mau menerima pengajaran, ketulusan mereka sudah lenyap, sudah hapus dari mereka. Loh, Pak, kok diajar? Kita orang Kristen pasti masuk melalui proses itu, Pak. Kalau sudah dikatakan di kitab mana ya, Ibrani Pak, jadi anak gampang. Orang yang tidak diproses Tuhan itu disebut anak gampang. Kalau anak gampang tidak masuk surga, yang masuk surga anak yang diproses. Proses itu ada dua macam. Kita bisa disebut proses, itu latihan juga bisa. Kita seperti Rasul Paulus, saya melatih diriku supaya saya memberitakan Injil supaya nanti waktu dipanggil tidak jangan sampai aku ditolak, karena melatih diri. Bapak Bu latihan campur misalnya, saya badminton misalnya, latihan apa, nyanyi, semua latihan diri kita. Tapi latihan yang dari Tuhan, proses dari Tuhan itu ditulis Ibrani 12 ayat 10-11. Bapak Ibu pagi ini makanan keras supaya Bapak Ibu bertumbuh rohnya, bukan saya mau ngomong sampai naik kepenak asli. Jadi makanan keras supaya Bapak Ibu bertumbuh dan berbuah. Ya. Sebab itu katakan apa dari Ibrani 11, Ibrani 12 ayat 10-11. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Orang yang dalam zona nyaman Bapak Ibu ya, itu lupa biasanya, pasti lupa. Begitu kita diajar itu supaya kita ingat sama dia, supaya kita begitu diajar itu kita pasti menjauhi hal-hal yang tidak kudus, Bapak Ibu. Lupa. Ada pernah ibu seorang di desa pernah gini. Kalau niki tumpet Gusti Yesus karena seneng Pak, kok malah susah. Bapak Ibu, Tuhan Yesus tidak memisahkan anak-anaknya. Kalau ibu seperti itu, ibu sudah terpilih, panjenengan sudah dipilih Gusti. Panjenengan sudah dipilih Gusti, dipilih untuk jadi anaknya.
dipilih, dilatih untuk jadi anaknya supaya dewasa dan orang yang tidak masuk proses itu disebut anak gampang, tidak akan masuk surga. 11. Memang tiap ganjaran pada waktu yang diberikan tidak ada tentang sukacita, tapi duka cita, tapi kemudian yang menghasilkan buah kebenaran, buah-buah roh. Buah kebenaran itu buah-buah roh yang memberi damai pada mereka yang dilatih olehnya. Kita dilatih Tuhan. Ada dilatih dari diri kita sendiri, ada dilatih dari Tuhan. Yang dilatih dari Tuhan itu orang yang terpilih, yang dipilih. Jadi kalau Bapak Ibu masuk proses kesusahan, kesulitan dari Tuhan, jangan sekali-kali bilang Tuhan jahat, Tuhan jahat, menghujat Tuhan. Jangan sekali-kali. Itu merupakan Roh Kudus. Kenapa? Ayo bisa jawab. Kenapa? Karena berani. Iya. Dibalik kesusahan yang kita hadapan, proses yang kita lalui, dibalik itu ada berkat. Ada mungkin ada adik-adik yang berbahasa Inggris, blessing in disguise. Jadi dibalik kesusahan itu ada berkat. Sebesar apa kesusahan yang kita terima, sebesar apa proses yang kita terima, sebesar itu pula Tuhan siapkan berkat. Tapi banyak yang tidak terima. Lupa kenapa? Dan menghujat Tuhan, bilang Tuhan jahat, Tuhan ada adil, Tuhan apa? Ucapan syukur Bapak Ibu. Wah sulit Pak. Iya betul. Saya mengerti, saya sangat mengerti karena saya pernah mengalami Bapak Ibu. Saya ngomong ini pernah mengalami. Sulit, sangat sulit. Kalau Bapak diberkati bisa dapat rumah baru, mobil baru, pistonan, mungkin anak-anak pistonan dia tidak gampang. Tapi Bapak Ibu waktu masuk proses kesusahan bisa mengucapkan syukur? Tidak bisa rasanya. Nah, kalau tidak bisa, rata-rata tidak bisa. Tapi diminta Tuhan inginkan ucapan syukur. Ucapkan syukur karena Tuhan sudah menyediakan berkat. Dibalik itu Tuhan sudah menyediakan berkat. Kalau lulus, kalau tidak lulus, salahnya sendiri. Jadi ini ibadah yang diminta Tuhan sekarang, tidak mendoakan Tuhan, belajar mendengarkan Tuhan. Ya kan? Apalagi menyembah berhala itu mendoakan Tuhan. Itu ibadah yang dibenci Tuhan, mendoakan Tuhan. Ibadah yang dibenci Tuhan itu ya Bapak Ibu, ada bentuknya, tahu bentuknya. Tahu bentuknya. Orang yang mendoakan Tuhan itu ada bentuknya. Minggu ke gereja, sering sosok boleh dukun. Loh, ada apa? Pak, saya tanya ini. Tanya apa Tuhan Yesus? Tidak usah doa, bawa doa. Nanti Tuhan jawab. Ada damai sejahtera, lakukan. Kalau belum ada damai sejahtera, jangan tunda pekerjaan itu. Tidak usah tanya-tanya yang ke dukun apa-apa. Tidak usah. Saya umur hidup saya tidak pernah. Saya ditekan dengan proses itu. Saya tidak pernah cari ilah-ilah lain. Memang berat tekanan itu. Tapi saya lakukan, saya jalani sepenuh hati saya. Mau tahu bentuknya? Akan melihat. Imamat 20 ayat 69. Ini ada 3. Ada Hosea, ada Roma, tapi satu saja yang waktunya tidak cukup. Saya mau Imamat 20 ayat 67. Jadi ada lagi di Hosea, ada di Roma 1 ada. Itu untuknya orang berdoa Tuhan. Saya baca satu saja. Imamat 20 ayat 6 sampai 7. Orang yang berpaling kepada arwah atau pada roh rama, yakni yang berzina, itu namanya berzina. Berzina secara rohani. Dengan bertanya pada mereka, dengan bertanya. Biasanya kedukun itu tanya, Pak mau naik pangkat, misalnya, Pak, mau supaya tokoku rame gimana? Ya berzina dengan bertanya pada mereka. Aku sendiri menentang orang itu dan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsa. Jadi Tuhan benci sekali berdoa Tuhan. Berzina orang ini. Berzina jasmani Bapak Ibu sudah ada saya terangkan dan sudah paham pastinya. Zina itu seperti itu.
bapak punya istri. Saat ini yang putus sih bapak punya istri. Istrinya bapak selingkuh dengan orang lain. Kira-kira marah kan? Oh ya marah pak. Marah pak. Ya. Kalau tidak marah tidak normal. Kalau normal marah. Pasti marah. Kita itu disebut calon mempelai Kristus. Calon disiapkan tanpa celah dan mudah. Itu ada mau namanya berzina dan kuasa-kuasa dari pendorong setan. Itu ada mau. Kalau mau masuk kerajaan surga, serahkan dirimu 100% untuk diri Kristus. Demikian Bapak Ibu. Sekarang ibadah yang dikenal Tuhan, ya ibadah yang disenangi Tuhan, ya ibadah sejati. Roma 12 ayat 1. Yang ayat 2 itu the next levelnya, tapi kita tidak bicara yang kedua. Saya bicara Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 1. Roma 12 ayat 2 itu next levelnya. Ya, saya baca. Karena saudara-saudara demi kemurahan Allah, Aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup. Tubuh kita terdiri dari apa? Badan, jiwa, dan roh. Betul? Manusia punya roh, binatang tidak punya roh. Binatang punya tubuh dan jiwa, ada darahnya. Tumbuh-tumbuhan tidak punya jiwa, hanya punya tubuh saja. Tapi manusia punya roh, melambangkan kelakuan kita, pikiran kita, hati kita. Kita selaraskan dengan firman Tuhan. Sebagai persembahan yang hidup, kita persembahkan diri kita. Dulu kita berdosa, tidak ada yang benar, tidak ada. Pendeta besar pun tidak ada yang benar. Yang ada bertobat dan dibenarkan. Dibenarkan oleh Roh Kudus. Yang kudus yang berkenan pada Allah, itulah ibadah yang sempurna. Nah, tentang apa itu? Badan, jiwa, dan roh. Tentang bicara tentang apa? Penyerahan diri total. Penyerahan diri total. Jadi penyerahan diri total itu, di dalam penyerahan diri total itu ada apa? Ada takut akan Tuhan. Itu manunya banyak Bapak Ibu ya. Ayatnya banyak. Saya baca dulu ya. Agak ngebut ya. Maaf agak ngebut ya. Iya, saya mau baca mau dimarahin Pak Ari. Iya, nanti lain waktu kalau dapat saya bahas ini lebih teruskan. Jadi dalam penyerahan di total itu ada ketaatan melakukan firman Tuhan. Yohanes 8 ayat 51. 1 Raja-Raja 2 ayat 34. Jadi tidak usah nanti ya didengerin aja. Soalnya terlalu banyak ayatnya. Nanti saya hanya berdoa Bapak Ibu bisa menggalinya sendiri. Tidak semua orang diizinkan mengerti. Tidak semua orang diizinkan mengerti. Saya hanya bisa berdoa. Bapak Ibu di sini banyak diizinkan mengerti. Amin. Yohanes 8 ayat 51, 1 Raja-Raja 2 ayat 34, 1 Petrus 1 ayat 14, Mazmur 119 ayat 35-36. Di dalam penyaran ditutup ada takut akan Tuhan. Banyak orang Kristen bahkan hamba Tuhan tidak takut. Dia bilang, udah apa? Udah ada yang tahu, Tuhan tahu, jangan main-main. Ulangan 6 ayat 13, Mazmur 37 ayat 56, Mazmur 119 ayat 38, Mazmur 33 ayat 18, Mazmur 34 ayat 8, Yesaya 66 ayat 2. Silahkan menggali sendiri. Di dalam penyerahan di total itu ada pertobatan total. Maaf Bapak Ibu ya, nanti saya dikira saya agak ngebut ini. Di dalam penyerahan itu ada selalu mencari hadirat Tuhan. Selalu mencari hadirat Tuhan. Apa yang maksudnya? Baca kitab, rindu baca kitab. Kadang kalau udah 2-3 hari aja tidak baca rasanya kepingin. Iya, betul loh. Ada ayatnya, ada ayatnya. Sebentar ya, saya carikan ayatnya sebentar. Betul, enak baca kitab itu. Di dalam penyerahan itu ada kesetiaan. Di dalam ada hancur hati, bakal hancur hati berubah di mana-mana. Mau hancur hati? Gini tidak mau saya.
susah sekali Bapak Ibu. Saya pernah mengalami, lagi saya sebagai orang keturunan itu biasa dicari salahnya, ditekan, ditindas, diperas, dan biasa itu. Jadi pernah saya alami sedih, saya susah, hancur hati. Tapi ingat Bapak Budi, Mas Budi, orang hancur hati itu doa di Tuhan. Jawab, Tuhan cepat sekali jawab. Dan kalau sudah mengenal Tuhan, mengenal rahasia firman Tuhan, Bapak Ibu sudah diberikan mengerti sikap pada rahasia firman Tuhan itu, Bapak Ibu akan dibentengi dari masalahnya, diberkati dengan urutan sana, diberi berupaya dan macam-macam Bapak Ibu. Mazmur 119 yang saya ngerti ya, nanti saya baca. Jadi tadi mau bicara apa ya? Berupaya menuliskan tentang baca firman Tuhan ya. Baca firman Tuhan, nyanyi baca firman Tuhan itu ada ayatnya. Yang nikmat Bapak, kalau Bapak masuk level itu, bisa masuk ke level itu, rasanya. Yeremia 15 ayat 16. Yeremia 15 ayat 16. Jadi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke level itu, rasanya rindu sekali. Apabila aku bertemu dengan perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kekiraman bagiku dan menjadi kesukaan hatiku, sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Yesus semesta alam. Suara saya tidak seindah Bapak Gembala atau Ibu, kayak suara dan tua, suaranya kayak gini, Bapak yang bisa nyanyi. Jadi ingat Bapak Yeremia 15:16, Bapak masuk ke level itu. Sekarang Bapak Ibu, penyerahan di total itu bicara tentang apa? Iman Bapak Ibu. Roma 12 ayat 1 bicara tentang iman. Penyerahan diri total Bapak Ibu itu 100%. Itu dikatakan di kata imanmu kuat, imanmu teguh, imanmu besar. Dikatakan seperti itu. Tapi syaratnya penyerahan dirimu 100%. Banyak orang Kristen penyerahan dirinya, imannya itu separuh-paruh, separuh ke gereja, separuhnya ke dukun. Dan kalau penyerahan diri kuat 100%, tidak akan kehilangan lagi, tidak akan cari-cari berjinak rohani. Tapi penyerahan dirimu total 100% itu imanmu. Bicara penyerahan diri itu bicara tentang iman yang kuat, iman yang teguh, iman yang besar, itu tetap seperti itu. Lupa, ini dia kita pada perusahaan iman tertumbuh. Itu yang pribadi Roma 12 ayat 2 itu the next levelnya, kita bertumbuh. Kalau iman kita kuat, kita dapat hadiah. Apa hadiah itu? Bisa jawab enggak? Kalau iman kuat, teguh, tidak tergoyahkan, iman kita besar, dapat hadiahnya apa? Ya, dia yang kejadian Allah. Apa itu? Apa itu dibaptis Roh Kudus? Terima Roh Kudus. Hanya dengan itu saja kita diterima dalam kerajaan surga. Tanpa Roh Kudus, jangan harap Bapak Ibu diterima di kerajaan surga. Jangan harap Bapak Ibu diterima di kerajaan surga. Hanya itu. Demikian Bapak Ibu, saya kira terlalu banyak poin yang disampaikan. Akhirnya tidak nyambung. Saya cukup sekian, mungkin kalau ada yang saya boleh kesini lagi, saya sampaikan berikutnya.
karena penyampaian ini adalah khotbah ekspository, khotbah pengajaran pada ya saya mau Pak, siap saya kalau nanti terus banyak yang disampaikan saya tidak tahu siap saya. Jadi Bapak Ibu, saya hanya bisa berdoa firman Tuhan bisa dimengerti, Bapak Ibu diizinkan mengerti, lupa Pak kalimat diizinkan. Dan kita tulis orang yang seluruhnya belum diangkat dan sampaikan firman apapun tidak akan mengerti. Seluruhnya diangkat itu artinya bertobat. Bertobat adalah menyerah diri. Seluruh diangkat itu Tuhan Yesus sendiri yang akan Bapak Ibu akan mengerti rahasia firman Tuhan. Bapak Ibu mata hati Bapak terang, tahu membedakan yang jahat dan baiknya. Apa artinya? Ini tahu orang ini begini, ini orang ini begini. Tapi jangan kalau tidak benar jangan bilang kamu begini. Doa apa buktinya? Titonya orang lagi, jangan deh. Kalau sampai ke level itu cukup dengan keluarga atau mungkin dengan teman yang kerap atau teman yang akrab. Dengan Bapak Gembala pun jangan kalau tidak akrab, kecuali dengan Bapak Gembala akrab sekali tidak apa-apa. Demikian Bapak Ibu, saya cukup. Tuhan Yesus kami sudah menyampaikan pesan dan firman di tempat ini Tuhan. Singkapkan hati dan pikiran umatmu di sini untuk mengerti apa Tuhan dan keinginanmu dan supaya berusaha melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus, kita sekiranya umatmu di sini ada yang sudah layak menerima kasih karunia-Mu. Sembuhkan yang bisa sakit, cukupkan yang kekurangan, lepaskan yang masih terikat dan kuasa berat. Amin. Puji Tuhan, kita firman Tuhan bahwa ibadah sejati ada. Tapi ketika kita disematkan dalam ibadah sejati, apa tadi firman Tuhan katakan? Bahwa kita akan mendapatkan peningkatan. Ketika disingkapkan, itu pertanyaan yang sulit untuk kita sampaikan. Dia kita tangkap pesan firman Tuhan. Ketika mau disingkapkan, gila kepada orang yang bisa dibantu. Karena ketika disingkapkan itu tentu orang yang terima itu siap. Oleh itu kita masuk dalam ibadah yang berkenan. Tuhan tidak berkenan, tapi ibadah yang berkenan karena perkenanan Tuhan ada di hadirannya. Bukan hanya di tingkap hati, tapi pikiran kita perlu kita jas dengan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan nanti ada di YouTube. Saya akan ringkaskan dalam penulisan saya. Bisa jadi bahan sharing. Kalau Bapak nanti disingkapkan firman Tuhan, sampaikan saja di WA Guru Pembala. Nanti jemaat Tuhan yang baca firman Tuhan dapat sesuatu yang kusampaikanlah. Saya ketika nggak bisa menyampaikan, saya diam dan mempelajari apa makna besar Tuhan. Karena kita sedang belajar ibadah yang sejati. Di mana? Apakah di gereja saja ibadah? No, kata firman Tuhan. Ibadah sejati itu setiap hari. Jika kita diproses, maka jangan Tuhan aku udah ikut engkau Tuhan, maka aku malah bersujud dan berkata jangan. Nanti kita mengalami hukuman. Tapi ketika Tuhan proses kita, ingat kata firman Tuhan, ada berkat Tuhan yang besar yang akan kita terima. Kiranya Tuhan memberkati. Saya panggil begitulah, tapi hukum aja ya. Beliau jauh-jauh ke Surabaya sampai memelangi perpisahan. Iya Pak, Toro ini melayani dengan nyopir sendiri, dengan koceknya sendiri. Tadi dia bilang, aku sudah gak punya perusahaan saya. Adakah anak? Pak, masih kurang Pak. Dia tambahin uangnya untuk datang ke tempat di mana dia suruh dia melayani sendiri dengan tenaga. Tidak tanpa pendamping dari Madiun sampai di sini dengan pusing-pusing ya pusing diri sendiri. Sampai saya lihat jok mobilnya banyak orang itu. Tapi demi apa?
Saya yakin demi satu ibadah yang sejati yang disampaikan kepada kita. Olehnya kiranya Tuhan memberkati. Mari kita bertumbuh bersama di dalam Tuhan. Saya juga rindu, mungkin bukan hanya Om saja yang latar belakangnya pengusaha usahanya dikasihkan orang dia anaknya. Dia kembali. Saya yakin dan percaya. Saya juga rindu jemaat Tuhan. Melayani seperti tadi sederhana, tapi ilmunya luar biasa. Kalau dipakai, saya kira jemaat Tuhan kalau mau buka hati pasti Tuhan pakai dengan cara ini. Yang bisa memberkati. Petugas nanti saya serahkan kepada pemimpin jemaat saya untuk melanjutkan di sana. Terima kasih Pak, firman Tuhan yang telah disampaikan untuk melengkapi ibadah kita. Kita kembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Kita berikan persembahan untuk persembahan kolektor, bisa mempersiapkan diri Ibu Ayu. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan pada kesempatan siang hari ini Tuhan. Kami akan berikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Di dalam persembahan kami boleh menjadi pelita terhadap kami. Mau berkati untuk setiap sidang jemaat Tuhan ini. Berkati dalam pekerjaan mereka, di dalam rumah tangga mereka, dan segala yang mereka lakukan Tuhan. Engkau berikan berkat yang luar biasa dan Engkau berikan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami akan belajar memberikan yang terbaik untuk menyampaikan tugas mereka Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amen. Kita pujikan, kita diberkati. Ya, puji Tuhan. Tes. Nah, ibadah kita tetap berjalan seperti biasa minggu depan. Minggu depan adalah bulan awal karena ini sampai 31 Desember hari Sabat. Jadi minggu depan adalah minggu pertama ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Maka mari Bapak Ibu Saudara siapkan diri kita untuk masuk dalam persekutuan tubuh dan darah Tuhan. Dan yang kedua, ibadah minggu depan juga menjadi tradisi kita untuk berfellowship. Bagi Bapak Ibu punya berkat lebih silahkan memberkati sesama kita, saudara kita di dalam perjamuan kasih kan itu. Ibadah kita bukan hanya berbagi dalam memecahkan tubuh dan darah Tuhan, tapi memecahkan perjamuan kasih, melayani satu dengan yang lain. Ibadah yang pertama itu yang pertama. Yang kedua, bangun dalam doa untuk rencana bulan September ini kita akan kedatangan tamu. Cuma PR-nya sungguh sangat kencang.
dia bicara tentang bahasa. Karena nanti kalau berhubungan masalah ada hamba-hamba dari Filipina, bahasanya nggak bisa bahasa Indonesia. Nah, kita sedang bergumul. Kalau kita ada, ya kita siap, kita akan dilayani. Kita pakai bahasa Tangsang. Karena dia kan ini materinya materi apa firman Tuhan cuma perlu translate. Nah, bahasa Inggris kita cuma yes no, bro. Yang berdiri di sini cuma yes no. Katanya satunya nggak tahu, ya kita berdoa. Kiranya Tuhan pertemukan dengan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan sehingga kita bisa menjadi translate atau menjadi pengalih bahasa, sehingga dia bicara seperti ini dia bisa sampaikan sehingga kita mengerti pesan Tuhan. Kita lihat apa namanya satu anugerah, sebab kita hanya jemaat kecil tapi ada pembicara dari luar negeri itu berbicara. Jadi doakan agar ini semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu yang pertama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang punya anak mau minggu latihan musik, ada pemain keyboard. Kita puji Tuhan hari ini dibantu dari STTA biar melayani musik. Nah, kita lengkap ya. Artinya saya rindu kita dari generasi dari gereja kita masih. Kalau enggak ya jemaat kita. Kalau kita tetangga kita sampaikan. Nanti disitulah biar Tuhan nanti ketika dia belajar, dia nanti dari tempat ini dia akan juga dia mencintai pekerjaan Tuhan, tidak melayani musik yang ada. Enggak dibayar ya, enggak dibayar. Jadi cuma-cuma. Jadi ya gunakan kesempatan selama ada apa anak musik gereja di sini, berarti juga ada paduan penyanyi jadi apapun. Nah nanti kita bisa belajar bersama. Apalagi yang singer sini tadi puji Tuhan Mas Adi, walaupun ini pertama ya. Nah, yang belajar nanti Tuhan akan tambah-tambah. Itu juga yang lain. Pak, aku masih nggak apa-apa. Yang penting kita petani sama, karena dulu kita main kita sama keyboard berbeda. Jadi ayo kita belajar. Saya juga perlu belajar. Kita semua untuk siapa? Untuk kita persembahkan dalam ibadah kita kepada Tuhan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Ayo kita bertumbuh bersama-sama di dalam Tuhan, karena waktunya sudah dekat. Tuhan akan menjemput kita. Apapun cerita dunia, kalau kita lihat cerita di dunia sosial kita takut, sebab Jawa sedang dikasih cincin atau ring dengan mega trans yang kecenderungan Pulau Jawa bisa jadi dua. Atau mungkin dengar lagi cerita-cerita dalam media sosial. Loh kok gereja seperti ini saya dapat WA. Seorang hamba Tuhan aku tanya, karena Om pernah melayani juga di Surabaya saya. Benar nggak ini? Nah, saya belum dapat jawaban sih Pak. Apa benar karakter hamba Tuhan seperti itu? Jadi kalau saya lihat Facebook, kita lihat media sosial, kita bisa imannya bisa. Ayo firman Tuhan dari ngajar. Mari kita belajar ibadah sejati, kita mempelajari. Tetapi pertanyaannya tidak sampai di situ. Ketika engkau dapat firman Tuhan, sampaikan kepada kita. Bagilah. Ketika dibagi nggak jelas, nengke wae nanti Tuhan yang akan berbicara. Ada firman Tuhan. Karena saya nggak bisa jawab, hanya yang bisa jawab adalah. Tapi ketika kita kembali, pasti Tuhan akan siapkan caranya. Amin. Apa dengan kenyataan rohani, atau dengan kenyataan mulut yang Tuhan pakai, atau menimbulkan peristiwa berita hidup, itu aja. Atau mungkin suara Tuhan kencang dalam hati kita. Engkau mensuarakan pasti saya tidak percaya firman Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Tuhan memberkati. Ayo kita bantu berdiri bersama-sama. Kita mau membalikan segala pujian dan pujian kepada Tuhan yang please. Kiranya Tuhan
Bapa yang cerah ini, Engkau menggerakkan kaki kami, Engkau menggerakkan tubuh kami, menikmati anugerah Tuhan, sehingga dengan tubuh jiwa roh kami persembahkan itu di hadapan Engkau. Kalau hari ini Engkau menegur kami dengan firman, dengan kami beribadah tidak sesuai yang Kau kehendaki, Engkau yang tahu. Kami masih lemah, kami masih kekurangan. Jadi jika Engkau memberkati kami dengan nasihat-Mu, ajar Tuhan tidak ada berhala-berhala rohani, agar tidak menduakan hal-hal Engkau dalam kehidupan kami. Bukan hanya di gereja ini kami menduakan Engkau, kami di rumah kami menduakan Engkau. Kami pun tidak, Tuhan. Ajar kami menjadi persembahan yang baik. Tuntun langkah kami, tuntun bibir kami, tuntun mata kami Tuhan, tuntun pikiran kami, tuntun pendengaran kami, bahkan berkati sehidup kami ini Tuhan, untuk jadi persembahan yang indah. Di tengah-tengah keluarga kami, penudungan ilahi menudungi kami. Di tengah-tengah kami bekerja, kiranya Tuhan menudungi kami. Ketika kami beraktivitas, Engkaulah pembela kami. Sehingga itulah doa kami, supaya minggu yang akan datang kami boleh hadir di pertemuan ibadah, dan kami boleh saksikan pertolongan Tuhan yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Terimalah ibadah kami sebagai persembahan yang terbaik. Tangan-tangan yang terulur mempersembahkan persembahan. Kiranya Tuhan yang menerima, Tuhan yang memakainya menjadi alat Tuhan untuk kelebaran pekerjaan Tuhan. Semuanya Tuhan, sepanjang ibadah kami serahkan ke dalam tangan. Semuanya ini menjadi persembahan perkenanan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari saudara-saudara, angkat kedua belah tangan, arahkan kepada Tuhan, dan arahkan hidup kepada Tuhan. Menyerahkan, biarlah sinar Tuhan, kemuliaan Tuhan, wajah Tuhan menudungi engkau. Wajahnya penuh dengan sinar kemuliaan menyinari, memberi waktu yang baik, pertolongan yang terbaik. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Engkau senantiasa naik dan tidak turun, sebab Tuhan Sang Pencipta Allah yang menolong dan memelihara. Saudara-saudaraku yang terkasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai engkau mulai saat pagi menjelang siang sampai Maranatha. Tuhan datang kali yang kedua menyebut engkau dalam kemuliaan yang kekal, dalam kesempurnaan yang ilahi, yaitu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa
Alhamdulillah. Terima kasih Pak Nuswan. Kita baru panjangan dari yang sedang kita bahas. Terima kasih sekali Mas. Iya, berkati. Yuk. Salam berkati. Pak